Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Edi Purwanto, salah satu dosen di program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Trunojoyo Madura. Kualifikasi pendidikan saya sebagai dosen adalah Sosiologi Budaya dan juga beberapa kajian Sosiologi Pembangunan, di mana saya mengampu beberapa mata kuliah yang berkonsentrasi pada Cultural Studies, Youth Culture, dan juga kajian modal sosial dan masyarakat madani. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan dan juga menjelaskan mata kuliah yang saya ampu sebagai dosen program studi Sosiologi, yakni mata kuliah modal sosial dan masyarakat madani. Modal sosial dan masyarakat madani adalah mata kuliah yang berada pada semester 6, di mana memiliki 2 bobot SKS. Mata kuliah modal sosial dan masyarakat madani juga dikembangkan untuk mampu memberikan beberapa aplikasi keilmuan sosial secara mandiri, berkelompok, bermutu, dan terukur sebagai capaian profil lulusan di program studi Sosiologi. Adapun capaian profil lulusan yang dibebankan ini itu kemudian dibagi menjadi beberapa CPMK, di mana yang pertama, mahasiswa mampu menghasilkan etika berpolitik dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan manfaat modal sosial dalam mewujudkan masyarakat madani. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep modal sosial dalam masyarakat madani. Ketiga CPMK ini kemudian dituangkan untuk menghasilkan satu tujuan perkuliahan, di mana perkuliahan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara terhadap penguasa dan juga pemerintahan. Mata kuliah ini membahas mengenai bagaimana civil society dikaji dalam konsep sejarah, demokrasi, kemandirian, dan juga kemajemukan. Sehingga mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan konsep modal sosial sebagai bagian dari masyarakat civil society. Kemudian pembelajaran mata kuliah modal sosial dan masyarakat madani ini memiliki beberapa materi utama yang akan menjadi bahan dalam perkuliahan. Yang pertama adalah dasar dan konsep civil society, kemudian pemilu dan politik, dan yang ketiga konsep dasar modal sosial. Yang keempat adalah konsep jaringan, kepercayaan, dan nilai norma. Kemudian yang kelima ada negara, birokrasi, dan juga demokrasi. Dan yang terakhir adalah gerakan keagamaan dan gerakan sosial. Beberapa materi perkuliahan ini akan disajikan dalam beberapa pertemuan, di mana materi-materi ini akan disajikan dalam beberapa metode pembelajaran. Namun sebelum itu, saya akan memberikan beberapa referensi yang menjadi bahan dalam proses mahasiswa mencari alternatif referensi. Yang pertama adalah buku dari Bourdieu itu sendiri yang berjudul Outline of a Theory of Practice. Kemudian bukunya yang kedua, yakni The Field of Cultural Production. Kemudian beberapa referensi tambahan seperti buku yang saya tulis sendiri, yakni berjudul Modal Sosial, Jalan Menuju Transformasi Pembangunan. Dan yang terakhir adalah buku yang saya tulis bersama kolega saya di program studi, yakni berjudul Social Mapping, Membedah Konsep dan Aplikasi Pemetaan Sosial. Saya kira beberapa sumber referensi tadi bisa menjadi acuan mahasiswa dalam mencari sumber-sumber informasi baik dalam konsep, teori, dan juga fenomena yang ada di sekeliling kita. Tidak hanya beberapa sumber referensi tadi yang saya sebutkan, mahasiswa juga dapat mencari sumber referensi lain. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa kemudian mengulas berbagai macam kajian dengan menggunakan beberapa metode,
Beberapa di antaranya saya menggunakan metode group discussion, kemudian problem based learning, kemudian project based learning, dan juga case study. Beberapa metode pembelajaran ini akan didistribusikan ke dalam beberapa pertemuan di mana mahasiswa dituntut untuk mampu memahami pembelajaran secara efisien dan juga interaktif. Pembelajaran mata kuliah modal sosial ini tentunya memiliki beberapa kriteria penilaian, di mana kriteria penilaian ini disajikan sebelum pembelajaran dimulai, sehingga mahasiswa mengetahui dan memahami target dan capaian dalam pembelajaran yang harus mereka penuhi sebagai mahasiswa dalam mata kuliah modal sosial dan masyarakat madani. Selain itu, mahasiswa perlu memahami persentase penilaian dalam perkuliahan ini, di mana mahasiswa diberikan persentase penilaian untuk keaktifan sebesar 20%, kemudian tugas sebesar 20%, nilai UTS sebesar 30%, dan juga nilai ujian akhir 30%. Sehingga 100% bobot penilaian ini perlu dipenuhi oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat dinyatakan lulus dan berhasil dalam mata kuliah modal sosial dan masyarakat madani. Selanjutnya, marilah kita beralih ke video pembelajaran saya di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Di hari Jumat, di siang hari ini, Pak Edi senang sekali sudah bertemu dengan kalian. Mungkin minggu lalu kita terakhir ketemu dan ini sudah di hari Jumat lagi. Di pertemuan kali ini di mata kuliah modal sosial dan masyarakat madani, lagi-lagi Pak Edi akan hadir untuk berdiskusi dengan Anda semua dan juga nanti kita akan berdialog ya. Karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak Edi sudah menyampaikan beberapa konsep dan juga teori dari modal sosial dan masyarakat madani yang saya kira saudara-saudara mahasiswa di sini mampu untuk mulai ya memahami ya bagaimana kemudian modal sosial ini kita nantinya akan lebarkan kasus fenomenanya ke ranah-ranah yang lebih kontekstual seperti itu. Oke, di pertemuan yang ke-6 ini Pak Edi tentunya akan menyiapkan juga beberapa tugas dan beberapa capaian-capaian yang kemudian nantinya akan kita jadikan sebagai dasar dalam mencapai indikator keberhasilan perkuliahan. Nah, yang pertama, karena mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang dibebankan dalam CPL ketiga, yakni mampu mengaplikasikan keilmuan sosial secara mandiri, berkelompok, bermutu, dan terukur. Nah, artinya apa? Artinya bahwa mata kuliah ini kita capai ya untuk keberhasilannya secara mandiri, berkelompok, dan juga ada karakter yang satu yakni terukur. Jadi ada capaian indikator penilaian yang harus kita kejar di sana, gitu ya, paham ya? Kemudian ada CPMK, ya, capaian mata kuliah ya. Di sini ada nomor 2. Jadi nomor 2 itu apa? Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan manfaat modal sosial dalam mewujudkan masyarakat madani. Oke. Kemudian yang ketiga, sub CPMK. Sub CPMK dari CPMK ini ada 3. Yang pertama adalah mendefinisikan pengertian modal sosial. Jadi saudara-saudara mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan dari basic ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur modal sosial. Dan yang terakhir, menganalisis tujuan dan manfaat modal sosial dalam masyarakat madani. Nah, ini ada 3 sub CPMK yang kita jadikan sebagai indikator keberhasilan. Oke, berbicara soal social capital atau modal sosial, sebelumnya saya sudah menjelaskan ya, basic modal sosial itu dalam konteks kerangka teori praktik atau theory of practice dari siapa?
Dari Bourdieu. Oke. Nah, di sini di pertemuan ke-6 ini kita masuk pada apa saja konsep yang kemudian menjadi foundation dari social capital itu. Ada apa? Ada 4. Yang pertama, habitus. Yang kedua ada capital atau modal. Yang ketiga ada arena, field, atau beberapa buku dan referensi juga menyebutnya sebagai ranah, gitu ya. Jadi kalau mungkin saudara mahasiswa menemukan referensi di jurnal, website, ataupun mungkin skripsi, ketika menemukan istilah yang berbeda seperti ranah atau arena, itu berarti mereka sebenarnya sama ya, istilahnya saja yang berbeda. Gitu. Dan yang terakhir nih, yang mungkin juga sangat jarang gitu ya, untuk mahasiswa mau membaca soal doksa. Padahal doksa ini juga adalah konsep dari modal sosial yang juga tidak kalah menarik gitu. Nanti kita akan membahas ke-4 konsep ini. Namun sebelumnya, Pak Edi pengen memberikan beberapa ini nih. Oke. Perkenalan dulu dalam konteks capital gitu ya. Sebenarnya dalam konteks memahami social capital, kita tidak harus ya memulai dari habitus. Walaupun habitus adalah konsep yang paling pertama diciptakan oleh Bourdieu. Tapi kita bisa untuk memulainya dari capital atau modal. Mengapa? Karena mata kuliah kita adalah modal sosial, masyarakat madani. Artinya kita secara basic harus memahami dulu nih bagaimana akar dari modal sosial itu kemudian berkembang menjadi suatu kerangka teoretikal yang disebut sebagai theoretical apa? Theory of practice gitu. Nah, yang pertama adalah modal sosial atau social capital, yakni segala sesuatu sumber daya yang dihasilkan oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, dalam konteks ini modal sosial ini punya 3 lagi nih anaknya istilahnya. Mungkin di beberapa mata kuliah sebelumnya ada yang sudah mungkin ya membahas soal jaringan, ya enggak? Apalagi? Kepercayaan. Apalagi? Norma. Oke, modal sosial mungkin tidak begitu asing bagi mahasiswa. Tapi mungkin modal-modal yang lainnya ini bisa jadi mungkin masih asing gitu ya. Oke. Kalau modal sosial saya kira Anda tidak asing. Coba ke modal ekonomi atau economic capital. Economic capital atau modal ekonomi adalah segala sumber daya yang berkaitan dengan apa? Kekayaan, apa lagi? Material, aset, finansial yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia dalam rangka mereka memenuhi kebutuhannya, baik itu mereka tukarkan satu sama lain atau mereka penuhi satu sama lain gitu. Nanti kita akan berbicara juga soal reproduksi kapital dan juga konversi kapital atau pertukaran dalam konteks modal ekonomi. Yang itu juga sangat menarik. Kemudian yang ketiga, modal budaya. Nah, modal budaya itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh cipta karsa manusia, baik dalam bentuk benda, tradisi, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kelembagaan. Ya, yang dimana Bourdieu membagi 3 modal budaya ini. Yang pertama adalah objek embodied. Oke, berarti ini sudah pada baca ya. Kemarin Pak Edi berikan tugas untuk membaca referensi. Saya kira sebagian di antara Anda sudah membaca referensi. Rajin-rajin sekali ya mahasiswa sekarang ya. Oke. Ini kelas berapa ini? Kelas 6B ya? Oh iya, 6B itu memang paling rame tapi juga paling aktif untuk diskusi. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Yang terakhir, yang keempat, modal simbolik atau symbolic capital. Ini segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Kekuasaan, prestis, kemudian privilege yang diperoleh seseorang, baik yang mereka peroleh secara sadar atau secara langsung maupun tidak sadar melalui beberapa konteks, misalnya adalah regenerasi, gelar, dan lain sebagainya. Oke? Dan nantinya modal simbolik ini setiap orang punya
kekuatannya masing-masing, bergantung pada sejauh mana mereka mampu untuk ya memanfaatkan kekuasaan mereka, simbol yang ada pada diri mereka, baik itu melalui pendidikannya, status sosialnya, status ekonominya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan sedikit saja menjelaskan secara detail ya berkaitan dengan ini nih, modal budaya. Kita konteksnya ke modal budaya. Kenapa? Karena modal budaya ini salah satu modal yang menurut Pak Edi paling melekat di antara Anda ini ketika Anda sedang menempuh pendidikan, gitu. Artinya bahwa modal budaya adalah modal yang mungkin saja Anda sedang usahakan untuk Anda raih juga selain modal simbolik. Karena Anda sedang berproses belajar ini adalah bagian bagaimana Anda berusaha untuk menyusun, mengumpulkan modal-modal budaya di suatu institusi. Nah, Borju membagi 3 modal budaya. Apa Mas? Yang pertama apa bahasanya? Embodied cultural capital atau modal budaya yang melekat gitu. Yang kedua apa? Objectified cultural capital atau modal budaya yang berwujud. Yang ketiga, institutionalized cultural capital atau modal budaya yang terlembaga. Oke. Embodied, melekat. Artinya modal budaya ini sangat bergantung pada bagaimana individu membawa modal itu dari generasi ke generasi, ya. Sifat modal ini baik berupa bahasa, gaya atau style, tradisi-tradisi yang mungkin saja ini melekat secara turun-temurun, ya. Misalnya nih, Pak Edi punya orang tua Pak Edi suka nyanyi karena musisi, ya, suka main gitar dan lain sebagainya. Sehingga ketika kemudian Pak Edi juga jago nyanyi, main gitar, alat musik, orang-orang mengira, wah, itu pasti dari orang tua. Ada budaya yang kemudian diturunkan dari orang tua ke anak, ya enggak? Jadi mungkin Anda tidak begitu heran, wah, pantas Pak Edi jago nyanyi karena orang tuanya bapaknya musisi, gitu ya, paham ya? Oke, yang kedua, objectified atau modal budaya ini berbentuk kebendaan. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk kebendaan, gitu. Baik itu yang sifatnya mungkin ya teknologi sederhana maupun teknologi canggih, handphone, pointer ini bagian dari modal budaya karena dia adalah hasil pemikiran karsa cipta dari manusia, gitu. Paham ya? Ketiga, modal budaya terlembaga atau istilah kerennya institutionalized cultural capital atau modal budaya yang terlembaga. Jadi dia diciptakan oleh institusi yang kemudian memang menciptakan culture itu. Baik dalam konteks perkuliahan ini adalah bagian dari modal budaya terlembaga. Kalian masuk kuliah, kalian belajar mata kuliah, modal sosial, kalian ngerjain tugas, kalian ngerjain misalnya makalah, pakai apa? Pakai ChatGPT enggak? Enggak ya? Oke, kalian ngerjain tugas pakai AI kah atau apapun itu adalah bagian dari bagaimana culture itu diciptakan dalam suatu institusi. Nah, itu adalah modal budaya terlembaga. Oke. Setelah tadi modal budaya, kita coba pindah ke habitus, ya. Habitus ini mungkin saya kira saudara-saudara semua punya habit yang beda-beda. Nah, tapi di sini kita berbicara soal habitus. Apa sih yang membedakan antara habit dan habitus? Kalau dari artikel yang Pak Edi sudah share, ada yang menemukan mungkin perbedaan antara habit dan habitus? Saya, Pak. Ya. Kalau habit itu sifatnya dari dirinya sendiri, jadinya setiap orang itu berbeda bahkan dari orang tua dan anak itu mungkin habitnya berbeda. Tapi kalau habitus itu ada proses pewarisan antara penurunan seperti yang sudah dicontohkan Bapak tadi modal budaya, sehingga dari beberapa orang itu memiliki kemungkinan besar memiliki habitus yang sama.
Oke, good. Ada yang lain? Mungkin mau menambahkan? Iya. Oke, habit itu adalah kebiasaan dari diri sendiri, dalam diri sendiri yang diterapkan dan ditunjukkan langsung di lingkungannya. Sedangkan habitus adalah pengalaman ataupun disposisi yang berlangsung sejak lama dan juga tertanam bagaimana mereka bertindak, berpikir dan juga melakukannya di dalam arenanya. Oke, good. Ya, you got the point. Jadi sebenarnya perbedaan mendasar dari habit dan habitus itu sederhana, ya. Kalau habit itu mungkin segala sesuatu yang mungkin muncul dalam kehidupan kita yang ini menjadi satu kebiasaan yang bisa saja kita dapatkan di usia remaja atau usia-usia dewasa yang mungkin bisa berubah. Kalau habit. Namun habitus adalah kebiasaan yang ini agak susah dirubah. Jadi kalau pun mau dirubah ini harus dalam jangka waktu yang lama. Kenapa? Karena kebiasaan itu sudah tertanam sejak kecil. Sudah tertanam sejak kecil dan tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Ruth Angel bahwa itu merupakan bagian disposisi. Bisa jadi kebiasaan itu adalah bagaimana dia kemudian menerima dari lingkungan sosial, lingkungan keluarga, bapak ibunya sudah tanamkan sejak dini sehingga kemudian itu sulit diubah. Nah, habitus itu punya 3 konteks bahwa habitus sebagai pengetahuan aktor di mana kebiasaan itu dari cara dia berpikir. Yang kedua, habitus sebagai proses interaksi bahwa kebiasaan itu hadir atau lahir dari kebiasaan dia dalam proses interaksi, bersosialisasi di lingkungan rumah, keluarga. Dan yang ketiga, habitus sebagai proses disposisi, yakni kebiasaan itu mungkin saja dia dapatkan dari seorang yang menurut dia berpengaruh, bisa dari orang tua, tokoh-tokoh inspirasi dia yang kemudian dia jadikan sebagai panutan sehingga kebiasaan itu dia juga jalankan. Nah, ini 3 penyusun habitus yang selalu ada ya dalam lingkungan kita. Oke, karena habitus dan modal sosial saya sudah sampaikan, saya kira kita akan jauh lebih menarik ketika kita mulai untuk diskusi. Setuju nggak? Setuju. Oke, kita diskusi karena pada pertemuan ke-6 ini sesuai RPS yang kita sudah sepakati bersama bahwa kita akan ada mini group discussion ya dan juga focus group discussion. Jadi nanti saudara-saudara semua, saudara mahasiswa ini menyediakan 1 lembar kertas, kalian bisa siapkan alat tulis dan jangan lupa tulis identitasnya, anggotanya siapa, satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 ya. Oke, tuliskan namanya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah gini. Belakangan ini istilah doom spending menjadi sorotan publik, terutama di antara warganet media sosial. Pasalnya istilah tersebut merujuk pada sebuah fenomena yang sering kita temukan ya atau sering melekat di generasi-generasi Anda sebagai generasi Z dan juga generasi milenial. Sebagai informasi, doom spending itu adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang berbelanja tanpa berpikir. Kayak kamu misalnya Mas ya, suka ke mall ya. Mall TP ya. Mall TP itu bagian dari proses bagaimana Mas ini mulailah terlihat doom spending yang melekat pada Masnya karena dia suka berbelanja di Sabtu Minggu misalnya. Kemudian coba Anda jelaskan bagaimana perspektif kelompok Anda memandang fenomena doom spending ini dalam pendekatan habitus ya. Nah, satu kelompok maksimal 5 mahasiswa dan saudara bisa memilih habitus-habitus yang mana yang kemudian yang Anda akan konsentrasi. Boleh mengambil 3 tadi elemen habitus tadi atau mungkin Anda sepakat untuk mengambil 1 elemen saja. Bahwa doom spending itu ternyata adalah misalnya habitus dalam konteks sebagai interaksi mungkin atau ternyata kebiasaan saya berbelanja itu dari kecil Pak gitu. Berarti habitus sebagai proses disposisi mungkin ya atau mungkin Pak kayaknya kebiasaan belanja ini ya dari saya sendiri sih akhir-akhir ini aja gitu karena saya lihat orang kayaknya kok asik ya kalau kita jalan-jalan ambil healing gitu. Berarti dari pengetahuan aktor itu saja gitu. Oke ya, kalian punya perspektif masing-masing dan coba Anda diskusikan mungkin dalam waktu sekitar berapa? 15 menit
atau 20 menit kalian coba diskusikan, dan kalian nanti perwakilan dari masing-masing kelompok nanti coba menyampaikan itu secara singkat aja, gitu ya. Oke, silahkan. Oke, kita sudah mungkin menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit untuk berdiskusi. Saya minta satu perwakilan dulu nih, perwakilan dari kelompoknya Mbak Ani mungkin menyampaikan hasil diskusinya. Udah siap ya? Udah diskusi, oke. Gimana menurut kelompoknya Mbak Ani, doom spending dalam konteks habitus seperti apa? Dari sana kami berdiskusi mengambil pesan bahwa dari fenomena doom spending ini, seseorang melakukan doom spending karena berdasarkan habitus interaksi, di mana individu tersebut memiliki jaringan, di mana dianjurkan lebih aktif menggunakan media sosial. Betul. Mungkin TikTok. Nah, dari TikTok tersebut terdapat beberapa akun-akun yang mungkin mereka akan men-spill, di mana disangka outfit karena outfitnya bagus. Kemudian berkomentar, wah bagus kak, terus spill dong. Oke, ya jadi dia tertarik gitu ya. Oke, terus. Namun di sisi lain bahwa doom spending tersebut secara tidak langsung membuat seorang individu tersebut melakukan impulsif secara berlebihan. Jadi berbelanja secara impulsif ini kadang-kadang mereka tidak sadari gitu ya, bahwa mereka sudah berbelanja secara berlebihan. Sehingga kadang-kala itu juga berimplikasi terhadap bagaimana dia saving atau menyimpan untuk masa depan. Jadi konteksnya menarik. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Ani. Saya kira semua kelompok tadi saya sudah mendengarkan beberapa komentar, dan juga saya juga sudah membaca, mengunjungi beberapa kelompok. Saya kira Anda sudah memahami konteks bagaimana kemudian ketika kita berbicara soal modal sosial dan masyarakat madani, kita akan berbicara cukup luas tentang bagaimana fenomena di sekitar kita itu banyak mengajarkan kita soal konsep-konsep ini, terutama tadi konsep modal sosial dan juga salah satunya adalah habitus, gitu ya. Saya harap saudara-saudara semua tetap mempertahankan kemampuan untuk tadi menganalisa, mempertajam lagi cara berpikirnya, karena sebagai mahasiswa semester 6 ini ya, bentar lagi saudara akan menyusun tugas akhir. Jadinya Anda dituntut untuk mampu menganalisa suatu fenomena gitu. Mungkin di pertemuan selanjutnya Pak Edi akan ada tugas ya. Tugas yang Pak Edi sampaikan nanti Pak Edi akan kirim ke grup ya, termasuk juga Google Classroom yang kita juga selalu pakai untuk kemudian saudara bisa baca dan saudara mulai analisis ya. Nah, minggu depan di pertemuan ke-7 kita lanjutkan untuk diskusinya. Oke ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari mahasiswa, mungkin Mbak Reta ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, Pak Edi rasa cukup sekian dari mata kuliah modal sosial di pertemuan ke-6 ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di pertemuan ke-7. Siap. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pak Edi akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video perkenalan dan juga video pembelajaran yang telah saya buat sebagai persyaratan dalam pemenuhan kualifikasi sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.